Yang Itu jelas, kau, ya, kau masih yang jelas itu muda. nggak ada ya, zaman Ma- sekarang, tapi zaman sekarang itu ini Kenapa? Kenapa Zaman ditinggalin ucapan Tuhan lu? Malu, iya. Malu Tuhan lu nyuruh minum kencing orang, iya. lain kali nggak boleh kau kayak gitu. nggak ada ajaran menyuruh itu. Nggak ada Walah. Wah, udah bergetar suaranya bang, udah bergetar 1 Korintus suaranya. 6:14 segala sesuatu halal bagiku. Kuku babi juga boleh lu makan. nggak boleh gitu ya. Nangis dia, udah nangis dia. Kau pakai nama teh pucuk, nama perusahaan besar lagi. Apa namanya? Nen. Kau merasa rupanya kalau aku kayak gitu. Guru, aku pengen nanya satu ya ke kawan-kawan sebelah ini ya. Dan Kenapa kayak ya? gitulah. Teh pucuk, kenapa? Kenapa nama Tuhan lu sering disebut di film porno? Kenapa ya? Siapa? Dan gitu ya. Nama Tuhan lu sering disebut di film porno. Kenapa? Kayak bagaimana? Nah, nama Tuhan orang Islam sering disebut di masjid, di rumah ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kenapa kalau Tuhan lu itu, oh Jesus, so deep, Jesus, oh so good. Nah, kenapa kayak gitu ya? Nggak tahu saya itu. Saya nggak tahu itu. Nanti gua kasih lihat ya. Nanti kalau kita itu gua kasih lihat nanti. Kenapa nama Tuhan lu kok adanya di film porno ya? Bingung gua. Salam Loh, kok satu sepi? batu aja bang. Iya, salam satu Tuhan porno. Ya. Salam kencing unta. Salam kencing Yesus. Masih bagus itu kalau minum kencing onta. Ini kubacakan semamu ya. Pasang mulutmu untuk mendengar. Oh, Dua salam raja Zuhira. Salam Gua Maria. 2 Raja-Raja 6:29. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tapi ketika aku berkata kepadanya pada hari, berilah anakmu supaya kita makan. Ini anak manusia mau dimakan, masih mending kencing onta daripada makan manusia. Ini ajaran sedeng. Gila. Ini di kitab yang kau pakai 2 Raja-Raja 6:29. Ambillah anakmu, marilah kita makan anakmu. Hari ini kita makan anakku, besok kita makan anakmu. Ini apa, ajaran apa nih? Mending kau minum air kencing onta, kencing sapi, kencing biawak, kencing monyet, kencing ayam kalau perlu, daripada kau makan manusia. Ajaran iblis kayak gini. Jangan kau datang-datang bahas-bahas baju sakar. Bagus, kau menghinakan agamamu. Kau masih muda, masih ada kesempatan. Mana tahu besok kau bisa jadi mualaf. Mending kau belajar Bible baik-baik. Datang sini bertanya tentang Al-Quran. Mama, nenen, kayak gitu. Jangan kau cari masalah dengan orang-orang yang selama ini mengajarkan, meluruskan akidahmu. Paham? Ya. Jadi kami memasak anakku dan memakannya. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan juga. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Kanibal. Mending minum kencing onta ada manfaatnya, bisa membunuh bakteri kanker daripada makan manusia. Nyapa dalil kayak begini. Mending kencing onta daripada Ya, gimana tuh pucuk? I'm coming, Kapok. I'm coming Jesus. No yes, Anjir. no yes, no yes, no yes. Oh no, Nen. oh yes Jesus. Mama, nenen. Oh Kamu God, itu- God. Janganlah ya, dek, ya, dek, Udah teh pucuk udah lah ya, teh pucuk. Ya, ayah ingatkan, jangan diulang ya. Masuk-masuk di koman itu semangat sore, papa, ayah, kak Ros, opung. Aku pingin bertanya, kenapa ya Tuhan saya disunat pada hari ke-8? Kok kayak ayah? Gitu. Oh, datang-datang menghujat kau. Tanya Jangan, bagus-bagus tak aja. boleh. Jangan kau ulang itu ya. Ya, jangan kau ulang lagi ya. Dah, turun. Dah, turunlah. Oke, oke. Udah pu. Enggak. Apalagi teh pucuk. Kok jadi kasihan ya? Aduh. Ya coba lah teh pucuk, minimal masuk ke sini tuh sapa-sapa. Bang Makanya Zuma udah memang. makan rendang belum gitu. Tanya baik-baik. Bang Zuma tinggal di mana? Mau lah main ke rumah Bang Zuma Ya, gitu. makanya, maksudnya Masuk salam satu Sudah batu. saya sapa tadi, salam satu Nanti kalau batu. dibalikin nangis. Coba bagus-bagus aja. Bagaimanapun juga mayoritas di Indonesia ini Muslim. Kamu tahu tidak? Di Indonesia ini termasuk negara yang menjaga toleransi.
Nah, bersyukur kalian. Coba kalau kalian jadi orang Palestina itu dihajar sama mayoritas. Gak usah Palestina, unik Timor Leste aja tuh mayoritas Timor apa? Leste tuh, Mayoritas Kristen tuh di sana. Bareng Yesus Kalaupun makan rumput hidup- gajah. Iya, hidupmu pun pasti ada orang dalam setiap sendi kehidupanmu ada orang Islam. Minimal entah gurumu kalau kau kuliah misalnya. Di Bagus-bagus Uganda aja. uniknya, di Uganda mayoritas Kristen juga di sana. Gereja sama toilet umum gak ada bedanya bentukannya. Sama-sama dari tanah Iya. liat dia. Makanya bagus-bagus aja. Misalkan lo nggak Beda suka, lagi, misalkannya beda aku nggak suka nengok Bang Zuma Uniriva sama Pera ini suka bahas-bahas Kristen. Ngomong bagus-bagus, biar kita jelaskan apa yang terjadi. Jadi biar belajar kau sedikit. Berapa umurmu? 20. Ah, udah tuanya. Udah sekolah kau Berapa? kuliah 60 berapa? 20 bang. Oh 60 20. 20 umurnya. Di mana kau kuliah kau nya? Masih Kuliahnya? muda kamu, Dek. Hah? Masih muda kamu, Dek. Coba Muda. lihat kau di Indonesia, kau teman SD, SMP, SMA kan Islam-Islam semua tuh. Sayang kan mereka samamu ya kan? Iya kan? Nggak dibeda-bedakannya, oh ini Kristen kita kucilkan, jangan ditemani, nggak kan? Di tengah-tengah Lalu kamu sedang pengusiran bermain. Yang gereja, pengusiran gereja itu yang dibubarkan bagaimana itu? Bukan Bang Zuma yang bubarin Ya gereja. gini loh, My Bre, Iya, My Bre iya, gini. Ya gua jelasin ya kenapa ada pengusiran. Toleransi kan? Iya, maksudnya gini loh, itu Iya, wilayah toleransi. kampung kaum muslimin ya. Di situ orang Jawa semua. Kenapa itu gereja datang orang Medan, orang Batak? Kenapa anjir? Karena di Medan nggak ada gereja di Medan. Kamu tahu ndak itu penjajahan Belanda 300 tahun lebih mereka membangun gereja-gereja. Begitu orang Islam kerjasama dengan non muslim mengusir penjajah Belanda, apakah rumah ibadahnya dihancurkan? Kan tidak. Karena Al-Quran melarang, tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain. Nah sekarang masa penjajahan yang begitu dalam lukanya pribumi waktu itu saja tidak dihancurkan. Apalagi sekarang wong kita ini saudara, sebangsa dan setanah air. Cuman keyakinan kita aja yang beda. Tapi beras yang kamu makan, beras yang kami makan juga nya. Ya, sama-samanya kita. Makanan yang masuk dalam tubuhmu itu adalah makanan yang dari hasil tanah yang sama. Kotoran yang kamu buang dari tubuhmu juga itu sama tempat tertinggalnya dengan kotoran yang kami buang. Udara yang masuk kau hirup ke udara tubuhmu itu adalah udara yang kami buang dari tubuh kami. Kau hirup dan kami hirup. Kita saudara ini. Cuma keyakinan kita aja yang beda. Masuk-masuk jangan kayak gitu. Ya, negara kita ini Masuk ke harus sini kayak gitu. menciptakan persatuan dan kesatuan anak bangsa meskipun kita beda akidah. Kita beda agama. Mari kita dialog keras. Tetapi dengan nuansa persaudaraan. Jangan kayak gitu masuk-masuk. Salam satu batu. Wah, ini mau perang ini. Ngajak perang itu namanya. Beri salam dulu, tanya, "Bang, kenapa di Islam itu ya ada batu di Mekah yang selalu mengarah ke sana umat Islam itu sujud? Apakah itu menandakan umat Islam itu menyembah batu itu?" Kan gitu cara belajarnya. Sama seperti saya bertanya sama Anda, saudara-saudara Kristen, Yesus itu kan Tuhan kalian. Iya, ketika dia digantung di atas tiang salib kan biji sakarnya juga ikut. Apakah biji sakarnya Yesus juga termasuk Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang logika. Itu dia dialek atau dialog ya. Pada saat kita berdiskusi, kita punya tataran, kita punya metode, kita punya referensi yang akurat untuk kita pertanyakan. Jangan salam satu batu. Karena yang harus mengucapkan itu sebenarnya kami. Salam dua batu. Nah, kalau umat Islam sudah mengatakan salam dua batu, maka kalian akan merasa tersakiti. Gitu loh. Ya kalau gini juga Gurunda, salam satu batu tuh batu apa ini? Batu asal atau batu penjuru gitu? Karena sama-sama ada batu di Kristen juga kan? Iya, malah Yesus disebut batu. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 1, nomor 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Berarti batu pondasi dong Yesus itu. Kan Iya. gitu. Iya. Masa gereja fondasinya berhala kan? Nggak bisa Gurunda. Yang Coba batu gimana? mirip Gimana? yang Kau udah cincin tobat itu belum? Gimana Enggak. menurutmu? Apalagi? Masih Bagaimana belum itu cukup batu? juga? Batu yang dicium itu yang batu kayak Ah, lanjutkan Bang Zuma, lanjutkan Bang Zuma. Kalau masalah cium mencium, ya
coba kamu lihat patung Yesus itu. Di salah satu sekte di Kristen itu ada prosesi mencium batu Yesus. Kan itu Nggak bahaya. ada di. Nggak ada di Kristen. Jangan Nggak kayak ada, nggak begitu. ada. Sekarang begini. Nggak ada. Kalau kita coba kalau kita lihat di dalam original teks tentang kata batu yang ditujukan kepada Yesus, di situ disebut dalam bahasa Yunani litos. Biasanya kalau berhubungan dengan klitos itu ya, apa itu kalau klitos itu? Beda-beda tipis kan? Iya kan? Betul. Jadi jangan ya, jangan kalau kita bicara agama itu ada unsur ininya. Ada unsur apa yang membuat perpecahan kemudian. Tanya aja, Bang Suma, apa maksudnya Anda mengatakan mama, nenen? Ya, tinggal saya kasih data. Ada dalam kitab Markus, berbahagialah wanita yang punya netek yang diisap oleh Tuhan Yesus. Karena ada dalilnya. Jelas itu. Berarti Tuhanmu diceritakan nenen. Kan begitu, ya. Jadi kita diskusi yang baik-baik aja. Bagaimana kemudian di dalam Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7, mencium batu bara menghapuskan dosa. Itu coba, pasti kamu belum tahu itu. Iya kan? Di mana? Keluaran Waduh. Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Mencium batu bara menghapuskan dosa. Nah, baca. Makanya hati-hati. Karena yang ada di sini neneknya bebel semua. Menghapus dus. Keluaran 29 nomor 14, bakar teh sapi menghapus dosa. Mana itu Berarti nggak Yesus setara bagus? dengan tai. Kudus? sapi. Kalau cium kudus menghapus dosa nggak, Pade? Belum ada sebab. Iya. Kalau Kalau Yesus kita itu mau untuk menghujat ya menghapus kita dosa, setarakan Yesus dengan tai teh sapi sapi. untuk menghapus dosa. Yesus setara tai sapi. Setara berarti. Tuh, kasihan juga kamu ya. Jangan Masuk gitu ya. ke sini. Mending kamu bertanya, belajar. Kamu mau tanya apa lagi? Kamu tanya Bible. Kita lebih tahu nih Bible. Kamu nanya apa? Ayo. Enggak. Kamu mau nanya nggak kenapa Yesus dituhankan? Si Demian mau naik katanya itu, Bang. Udah mau maghrib. Dek. Lagian juga Demian itu bukan Kristen, dia itu Yudaism, dia itu Yudaism. Kalau kita debat sama dia, dia ini jadi Yudaism, Tuhannya Yahudi yang diklaim, kitabnya Yahudi yang dia bawa. Dia lupa kalau dia itu agama Roma. Tapi dia nggak mau bawa ini, dia bawa gitin 5 nggak mau dia. Bawa Nggak tas sadar oke dia lah kalau dia dia. Kristen. Dia pikir dirinya itu Yahudi. Benar-benar serigala berbulu biawak. Kamu bertanya dulu. Apalagi? Halo. Apalagi? Iya dengar. Kan kira-kira itu apa yang bisa kita seandainya atau kita kan apa yang bisa kita seandainya Bisa itu kita apa produk yang- mobil- Apa ini? Dengar dulu, Bertanya dengar aja dulu. nggak bisa. Apa? Iya, Bertanya aja susah kamu, Dek. kan iya. Saya juga susah Tarik napas dulu, tarik napas dulu, tarik napas Iya, dulu. ada tarik dulu kondong anu jangan dan emosi, ndak mesti jangan situ. Atur napasmu dulu, Lek. Iya. Ya, untuk memperkenalkan kayak agama Islam kan, agama di Indonesia kan. Ya, kira-kira untuk maksudnya apa yang dijaminkan kepada orang bahwa kalau ini benar-benar agama iya. yang benar begitu. Apa jaminan Islam, Bang? Apa yang Ya. bisa dijaminkan oleh Islam untuk ditawarkan kepada orang? Ah, gitu kira-kira. Kira-kira Silakan. apa yang bisa membuat orang tertarik sama Islam begitu? Lah buktinya Kira-kira orang apa? semua, orang yang membuat orang tertarik terhadap Islam itu semua di Islam. Masalahnya apakah semua orang itu punya perangkat di kepalanya untuk menerima apa yang menarik tersebut. Ibaratkan makanan, Al-Quran itu, Islam itu adalah sebuah makanan. Oke? Ada yang tertarik, ada yang tidak tertarik karena tidak nafsu. Yang pasti Islam itu adalah keselamatan.
Apa yang membuat orang tertarik? Ya semua di Islam. Konsep ketuhanannya, konsep ibadahnya, konsep hukum-hukumnya, akhlakul karimahnya, semua menarik. Semua sesuai dengan kodrat manusia. Tuhannya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak serupa dengan makhluk. Ibadahnya tersusun, kaidahnya lengkap. Apalagi hukum-hukumnya sempurna. Apalagi mulai dari tidur sampai tidur kembali diatur. Kemudian hidupnya dijamin surga. Mereka dijamin oleh Tuhan mendapatkan warisan surga Firdaus. Dalilnya jelas, Al-Quran surah Al-Mu'minun, baca ayat 1 sampai ayat 12. Orang Islam adalah orang yang mewarisi surga Firdaus. Orang yang menyembah Allah mewarisi surga Firdaus. Orang yang sholat, puasa, tidak berzina mewarisi surga Firdaus. Nah sekarang kalau kita balik, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, apa jaminannya? Ada jaminannya? Ada warisan dari Yesus bagi yang menyembah dirinya? Tidak ada, selain diusir. Matius 7, 21, 22, 23. Nah, antikristus adalah Kristen. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus adalah manusia. Itulah penyesat, itulah antikristus. Nah, gimana ceritanya? Jadi sekarang masalahnya siapa yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia, tetapi Tuhan? Siapa? Kristen. Berarti Kristen antikristus. Coba Anda baca sekarang 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah manusia. Nah sekarang ketika Anda kecil diajari oleh orang tua Anda ke gereja, apa yang orang tua Anda ajarkan kepada Anda? Yesus itu manusia atau Yesus itu Tuhan? Jujur. Yesus itu Tuhan. Nah, Yesus itu Tuhan. Berarti orang tuamu adalah antikristus. Coba. Antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan tidak mengakui Yesus itu manusia. Nah, orang tuamu mengajarkan kamu Yesus itu adalah Tuhan. Sebenarnya kamu sudah tahu orang tuamu itu antikristus. Yesus itu harusnya diajarkan oleh emakmu samamu, Yesus itu manusia. Nah, itu baru bukan antikristus. Layaknya umat Islam. Coba kamu baca dalilnya deh. Baca aja dalilnya sendiri. 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba kau baca. Nah, setelah kamu baca, kamu cocokkan ajaran orang tuamu dan pendetamu ke kamu. Sama tidak bahwa orang tuamu mengajarkan, pendetamu mengajarkan Yesus itu Tuhan? Baru kamu dudukkan mereka, orang gereja dan orang tuamu di rumah itu antikristus atau bukan? Ayo. Ya, teh pucuk turun aja. Nggak usah tanya-tanya di room ini. Nah, Nefiri, kamu ketika kecil diajari orang tuamu Yesus itu manusia atau Yesus itu Tuhan? Nah, jujur. Saya mau tanya sama Bang Juma satu aja. Kok bertanya? Satu aja boleh ya sebelum saya turun mau mandi nih. Nah, saya mau nanya. Silakan. Ya, apakah baptis itu mandi sama juga masih bau babi lu? Ngapain mandi? Jangan Bang Andi, kasihan. Apakah baptis itu sama dengan wudhu, Bang Juma? Tidak sama. Kalau baptis itu prosesi yang diajarkan oleh orang Roma dan Yunani. Kalau wudhu itu prosesi yang diajarkan oleh para nabi. Tapi kalau baptis yang kamu maksud itu pengakuan iman dan pensucian diri, saya katakan sama. Gimana? Jadi Bang Juma ini berdiri dua kaki. Oh tidak, tergantung wawasan Anda. Anda paham tidak maksud saya? Kalau Anda pice, Anda tidak memahami. Tapi kalau Anda punya wawasan dan tidak ada unsur iri, dengki, cemburu, ya pasti Anda akan paham. Anda dibaptis kenapa? Karena Anda mengakui Yesus Tuhan, kan? Nah, kami juga berwudu untuk apa? Untuk sholat, untuk ibadah. Kenapa demikian? Karena kami mengakui Allah adalah Tuhan. Orang yang tidak mengakui Allah Tuhan, ngapain dia wudu? Kemudian kenapa harus wudu? Karena kami bersuci.
membersihkan diri dari hadas untuk ibadah. Sama kan? Nah, jadi masalah sekarang ini adalah Yesus ketika nanti datang kedua kalinya. Jadi Bang Juma, tunggu. Yang jadi masalah, Yesus nanti akan datang kedua kalinya membaptis dengan api. Saya tidak bisa bayangkan Nepiri tanpa alis dan tanpa bulu mata dan rambut. Gimana itu kira-kira wajahmu dibaptis pakai api? Terhapus semua itu alismu dengan bulu matamu terbakar. Kamu bisa masih ganteng enggak itu? Masih cantik enggak pada saat itu? Kan kalau baptis air dicelup di air, baptis api berarti Kosong. baptis air dicelup di air, baptis api diapain? Pakai api. Nah, bayangkan aja tuh kalau kau hidup jalan di tengah-tengah orang banyak, alismu nggak ada dengan bulu matamu, gimana itu? Masalah gosongnya itu, masalah gosongnya enggak masalah. Yang bermasalah ini tembakonya kebakar juga. Oh, semua pasti tembakonya habis, alismu nggak ada, bulu matamu nggak ada. Apakah itu bertanda bahwa karena kamu sudah tidak punya alis, tidak punya kumis, tidak punya jenggot, tidak punya tembakau, cambang? Iya, akhirnya kamu menjadi mempelai wanita nanti karena sudah mirip wanita, tidak ada lagi kumis. Kayak masalahnya kamu pelontos, bayangkan aja. Coba kamu cukur alismu sekarang dan bulu matamu dengan bulu rambutmu, baru kamu ngaca. Itu kira-kira kamu kayak apa itu modelnya? Kayak nyemot manjat pohon. Ya, maunya tak ada bulunya, Bang. Ini nggak ada alisnya, kayak alien. Gitulah ya. Jadi cobalah belajar dulu, perdalam dulu Bible itu. Sama seperti kami mendalami Quran gitu loh. Dibaptis sama dengan wudhu atau beda? Loh, apa sih? Saya kan sudah mengatakan umat Islam itu ketika mereka masuk ke dalam Islam, pahami dulu, mereka mandi junub. Oke? Itu baptis, mandi junub, dibersihkan, ya kan, dicelup pakai air, ya kan, itu junub, bersihkan semua badan. Pengampunan, artinya apa? Semua orang yang masuk mu'alaf bersyahadat itu dosa-dosanya diampuni. Baptis kan pentobatan kan, pentakhiran, ya sama seperti itu. Adapun wudu, karena wudu itu pensucian dan pengakuan iman. Mereka mau sholat para mu'alaf ini pasti wudu. Tidak mungkin ada mu'alaf tidak wudu, wudu dulu. Jadi kalau kaidah-kaidah ini kemudian ingin disama-samakan, ya sama. Kalau ingin dibeda-bedakan, ya beda. Sederhana bukan? Bagi orang yang berakal. Jadi ya, mana yang benar, sama apa beda? Dua-duanya benar. Tergantung perspektif pemahaman dan penjabarannya seperti apa. Kalau otakmu itu kerdil, pasti kau katakan keliru, Bang Suma. Tapi kalau kau punya wawasan luas, pasti kamu menerima dan memahami maksud saya. Oke? Gini Bang Juma, baptis itu apa? Baptis itu apa? Jika tidak, katakan tidak, lebih dari itu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Jangan-jangan dia baptis saja nggak tahu. Baptis itu apa sih? Berarti Juma ini tidak bilang. Nafiri. Baptis itu apa? Baptis itu apa? Nafiri. Baptis itu apa? Nafiri. Baptis itu apa? Apa baptis? Ya sudah, saya turun dulu, berarti Juma. Aduh, baptis aja nggak ngerti, so ngomong baptis kok. Parah. Berobat lagi Juma. Ya kau berobat, baptis aja nggak ngerti. Jadi Kristen kok baptis aja nggak ngerti. Kalau baptis untuk oten itu mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu baptis oten. Kalau baptisnya Yesus, mandi tobat, pengakuan diri sebagai Yudaisme, monoteisme. Coba tanya Bang Handi, di perjanjian lama ada nggak baptis? Coba tanya Bang. Nggak ada. Nggak ada. Adanya wudhu. Adanya wudhu. Makanya saya katakan, kalau yang kau katakan baptis itu seperti yang teman-teman Kristen narasikan, saya katakan ya sama. Tapi kalau baptis seperti yang diimani orang Kristen, baptis menuhankan Yesus, menuhankan Bapa, menuhankan Roh Kudus, ya tidak sama. Makanya saya katakan tergantung konteksnya. Bisa sama, bisa beda. Gitu loh. Paham ya?